Ketemaraman malam, aku berlindung. Bisa, Ti? Hah? Masa? Tapi jalan kan? Apa pemberitahuannya? Coba buka YouTube. Bisa? Bisa jalan? Lancar? Hah? Agak kurang lancar kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah pada makan belum? Ini hari Sabtu tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Tanggal 6 ya? Tanggal 6 Julai. Tanggal 6 Julai. Kita di kan pipinya semakin lama semakin semok ya, semakin semok. Makin gemoy. Gemoy atau gemoy sih? Tapi nggak apa-apa, yang paling penting hati kita baik, niat kita baik ya kan. Kita live ini tuh maksudnya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia supaya hidupnya punya kemampuan finansial ya. Kan banyak tuh yang dikit-dikit tuh ngutang sana ngutang sini gitu. Halo Pak Tengku, halo juga. Nih dari mana nih? Siapa nih? Namanya siapa sih? Siomai. Oh, namanya siomai. Kok makanan sih namanya? Siang-siang gini enak nih makan siomai ya. Aku sukanya pakai apa tuh yang digoreng tuh apa namanya? Siomai campur sama batagor. Nah, batagor. Batagor itu kan batu bata digoreng, ya kan? Batu bata digoreng. Batagor tuh kenapa ya? Gornya goreng kan? Bata Kenapa namanya kok bisa batagor gitu ya? Mungkin bakwan tahu ya. Emang tuh pakai tahu, bakwan tahu ya, batagor tuh bakwan tahu gitu. Iya. Apakah seperti itu? Batagor tuh bakwan tahu ya gitu. Seperti itu ya. Singkatannya batagor. Nih gara-gara siomay nih namanya. Namanya siomay. Kok namanya siomay? Tapi beneran aku kan memang belum makan siang. Lagi-lagi diet-diet gitu. Lagi agak-agak males gitu makan nasi kan. Siang bang. Bukannya Kevin lagi ada acara? Apa kabarnya? Sehat alhamdulillah Kevin. Tadi kayaknya lagi sibuk ya acara apa? Itu ada pesta ya kayaknya yang Kevin lagi handle. Handle bajunya sama pelaminan atau gimana tuh? Mustain. Acara apa ini, Mas?
Ini acara kita aja, acara-acara kita, rakyat jelata. Aku tadi job wedding adat Solo sampai jam 11 siang aja. Oh gitu. Oh ya, kalau di Jakarta kan suka ini ya, acaranya tuh hanya beberapa jam, nggak kayak di sini kan satu hari suntuk ya, dari pagi sampai nanti maghrib, nanti nyambung lagi sampai tengah malam. Kalau Jakarta tuh waktunya terbatas ya kan, nggak lama-lama. Thank you ya sudah membagikan live ya. Aku semakin hari itu semakin seneng aja live-nya. Bahkan kan kadang kan pengen pengen cepet live gitu. Maksudnya biasa kan live-nya setengah 2 siang ya waktu Indonesia Barat gitu kan. Pengen lebih cepat lagi gitu loh. Cuman kan kita keker, ini bisa nggak ya waktunya 90 menit untuk live gitu kan. Nah kalau nggak bisa ya kembali lagi ke jam semula setengah 2. Dilanjutkan lagi lah, oke ya. Thank you Kevin sudah mampir ya. Sukses selalu ya buat Kevin ya, buat nyanyinya dengan bisnis apa tuh bisnisnya, bisa apa, kebaya ya, sama aku mau istirahat nanti prepare ngamen di cafe. Oh iyalah capek ya. Kalau kita yang menjadi panitia sebuah acara kah atau kita termasuk vendornya, itu tuh capek ya. Agak-agak stres juga karena kita pengennya tidak mengecewakan, bahkan si pemilik tuan rumahnya puas ya, terpuaskan gitu kan. Kok ngomong kayak gitu sih? Iya pokoknya harus puas lah ya kan, harus puas. Jadi sehingga nanti apa namanya dapat sponsor, disupport kali ya, dibicarakan di mana-mana, jadi buah bibir gitu kan. Si Kevin tuh bagus loh kalau kalau dia bantu acara kita kan gitu, ya kan gitu loh. Kan gitu kalau kita kerjanya sungguh-sungguh, kemudian alam semesta pasti berpihak kepada kita. Kalau kita kerjanya sepenuh hati, kita orangnya jujur, ya hasilnya tuh sudah pasti bagus. Ya siapa yang bersungguh-sungguh itu yang berhasil, itu sudah pasti. Ya itu sudah hukum dunia tuh seperti itu. Gak usah lah kita bicarakan yang kebalikannya, ya kan? Gak perlu seperti itu. Ya aku belum menyapa teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hadir lagi di sini. Kita live lagi ya, guys ya. Seperti biasa jam 13.30. Tadi agak telat dikit 5 menit karena ada problem wifi. Kemarin ada angin kayak angin tofan ya, setengah gitulah, setengah angin tofan gitu. Jadi pas aku nonton film apa kemarin tuh, Sekawan Limo ya, di sebuah mall di Indonesia ini di Indonesia ini. Jadi kemarin pulangnya jam berapa sih? Setengah 12. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Senang sekali aku disapa-sapa. Surya D. Oh, halo Surya. Surya di mana nih? Ya, jadi semalam setengah 11 malam itu kan pulang dari mall itu. Di apa? Dari dalam mallnya tuh udah terasa sekali itu anginnya. Thank you ya sudah tap-tap layar, barokah ya gitu. Allah berikan kamu 10 juta setiap harinya ya buat yang tap-tap layar. yang tap-tap layar saya doakan mendapatkan transferan 10 juta dari Allah. Kalau Allah punya cara, itu terserah Allah gimana caranya. Didoakan seperti itu. Apa tuh? Titing.
Dokter ini DR ini maksudnya apa? Dokter ya? Dokter ini gitu. Halo Mbak Titing. Apa kabar? Salam kenal ya dari Pekanbaru. Di sini dengan Tengku Riko Tamrin. Perkenalkan saya eh, seorang apa ya? Pengusaha MLM. Nah, PT Base ya. Bergerak di bidang banyak ya di sini, ada otomotif, ada pupuk, ada skincare, perfume, produknya banyak banget di sini. Nah, bagi yang pengen bergabung di sini ya, saya sangat puas, alhamdulillah. Memang bagus banget produknya. Eh, Kalau teman-teman sampai menolak itu rugi banget gitu loh. Nah, bagusnya coba dulu ya, coba dulu entah 5 paket. Bukanlah ya, langsung priority aja. Nyobanya yang gede sekalian biar dapat 52 miliar. Nah, jadi kalau di sini ini kata gagalnya tuh nggak ada. Kata gagalnya nggak ada di bisnis ini gitu loh. Jauh dari ini tuh, bisnisnya tuh jauh dari kegagalan. Banyak orang yang takut ya, takut untuk membuka bisnis, memulai berbisnis karena apa? Takutnya gagal, ya kan? Takut gagal orang itu. Wajar orang takut gagal kan, soalnya uang ya, uang yang mesti dia investasikan ya, untuk mungkin disewa ruko, mungkin atau sewa tanah, atau untuk menggaji orang ya, kalau dia malas ngejaga sendiri ya, dia jadi bosnya gitu loh. Udah pasti itu ya, dana yang digelontorkan itu pasti lebih dari 100 juta deh kalau pengen yang bagus. Tapi kalau pengen yang lebih lux lagi tuh miliaran ya. Miliaran itu loh. Dan itu tidak menjamin kepastian BEP atau break even point pada tahun itu juga, atau 12 bulan. Belum. Itu tidak pasti ya. Dalam 5 tahun pun belum pasti. Tidak pasti ya. Bisa jadi nanti kolega-koleganya pada keluar ya, bisa jadi tinggal sendirian. Bisa jadi nanti kalau dia pemarah ya, manajemennya nggak bagus, nanti karyawan pada keluar gitu kan. Kalau orangnya sangat-sangat otoriter ya, kemudian pelit lagi, nah gitu. Jadi tentu kalau ada seperti itu permasalahan membuka bisnis itu, tentu orang pengennya bisnis yang modalnya kecil, hasilnya besar, ya kan? Gitu loh. Hasilnya besar, ya kalau bisa itu modalnya kecil banget gitu loh. Modalnya itu beberapa juta lah. Nah, hasilnya tuh kalau modalnya beberapa juta, hasilnya puluhan juta. Nah, itu aja udah bikin kita bersyukur kan? Ya kan? Modalnya cuma 3 juta, dapatnya 30 juta. Bersyukur banget kan? Ya kan? Ya kan? Nah, itu mungkin kerja keras tuh untuk mencapai yang 30 juta. Ya kan? 3 juta tuh buka usaha apa ya? Buka bengkel bisa mungkin ya. Bengkel apa? Tambal ban, ya kan? Tambal ban ya. Tambal ban paling cuman beli kompresor kan. Kompresor itu di atas 3 juta kan harganya? Nggak ada, nggak bisa. 3 juta tuh buka apa? Warung lontong kali ya di rumah sendiri, modal 3 juta. Bikin styling segala macam lebih deh kayaknya. Lebih dari 3 juta tuh. Jual apa sih? Cireng apa? Pakai gerobak. Gerobak itu 4 juta kali ya, gerobaknya. Belum lagi peralatan masak-masaknya segala macam. Nggak ada yang 3 juta itu sekarang buka usaha, nggak ada yang 3 juta.
kalaupun ada, udahlah naiklah, kita naikkan lah budgetnya ya. Kita naikkan jadi 5 juta deh ya untuk buka usaha gitu kan, buka usaha 5 juta mungkin yang pakai gerobak itu kan dorong 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 dorong. Nah sekarang saya mau bertanya sama teman-teman, dengan modal 5 juta kemudian pakai gerobak itu, anggaplah jual jual bakso ya, bakso 5 juta bisa lah ya, bisa lah ya, ya usaha sendiri kan, modal sendiri gitu kan. Itu jualan tiap hari, mungkin mulai keluar dari rumahnya mungkin jam jam 4 kali ya, nanti pulangnya jam 12 malam, jadi jam 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 8 jam, pas 8 jam gitu loh. Jadi pagi-paginya belanja, kemudian mengolah baksonya ya kan, terus kuahnya lagi. Nah kemudian sampai jelang-jelang buka usahanya itu, pagi-pagi belanja tuh jam berapa ya kalau tukang bakso itu ya, atau istrinya yang belanja kali. Nah, nanti suaminya yang menjajakan gitu loh. Terus bangun paginya jam berapa itu? Nah, soalnya kan pulang dari jualan bakso kan pukul 12 malam. Ya kan? Jam 12 malam tuh belum lagi kalau ketemu dengan malu-malu astral gitu kan, gak usah dikaji lah itu penderitaan ya tukang bakso ini ya. Yang jelas kita sekarang dananya dulu deh 5 juta. Kira-kira dalam 2 tahun itu bisa terkumpul ya, bisa terkumpul 20 juta nggak itu? Bisa nggak kira-kira tuh? Berarti 2 tahun, berarti setidaknya sehari itu sebulannya bisa nabung 2 juta. Bisa nggak kira-kira? Bisa lah kayaknya ya. Bisa ya. 20 juta 2 tahun keuntungan bisa lah, masa nggak bisa sih. 5 juta ya paling penting rasanya enak gitu kan. 2 tahun 20 juta bisa. Kalau 2 tahun 50 juta bisa nggak terkumpul dengan modal 5 juta jualan bakso gitu, bisa nggak sih? Kok nggak ada yang jawab sih? Nggak asik ya di sini nih audiensnya. Ini nggak orang bisnis kali ya. Maunya dijawab gitu loh. Jadi kita ada interaksi gitu loh. Kan kita sini kan semua teman-teman ya. 50 juta dalam 2 tahun bisa juga. Tapi kalau 100 juta ketinggian tuh kayaknya, ekspektasi ketinggian. Kalau 100 juta 2 tahun belum tentu ya, belum tentu. Apalagi 200 juta. Belum tentu, dan itu semuanya harus dipastikan semua berjalan lancar, tidak ada yang sakit, tidak sempat dia kok nggak jualan satu hari ya, kalau sakit demam segala macam atau sampai opname gitu kan. Nah, itu kan bisa kacau jadinya bisnisnya kan, usaha sendiri gitu loh. Emang siapa yang mau gantiin? Nah, modalnya 5 juta. Nah, seperti itu. Berat. Ya, berat. Itu kerja keras. Bener nggak? Kerja keras ya, apalagi dalam 2 tahun ya bisa terkumpul 100 juta gitu loh. Nah, itu kerja keras banget tuh. Kerja keras bener-bener. Itu kesehatan bener-bener padu gitu ya. Kesehatannya bener-bener sangat-sangat stamina, betul-betul berjaya waktu itu. Wah, begitu. Gak ada sakit tuh dalam 2 tahun. Ya dipastikan, baik istrinya atau abang tukang baksonya ya kan, nggak ada sakitnya, jualan tiap hari ya kan, gitu loh. Tapi capek, kalau udah capek gitu, kerja keras gitu, itu badan cepat tua nggak kira-kira ya, apalagi kurang tidur gitu loh. Nah setelah 2 tahun mungkin dia bisa gaji orang atau bisa bisa bertambah tuh gerobaknya ya gitu kan, gitu loh. Nah kira-kira dalam 5 tahun itu omsetnya bisa di atas 500 juta nggak kira-kira itu? Kira-kira bisa nggak sih, kira-kira selancar itukah gitu loh. Belum lagi nanti kalau yang yang kompetitor
itu kan, yang menyantet lah, ya kan, yang kirim-kirim black magic ya gitu kan. Begitu. Nah, apakah dunia ini selancar itu? Nah, begitu. Apakah selancar itu? Biasanya tidak ya. Banyak sekali ujiannya. Apalagi kita hidup di Indonesia ini banyak sekali ya. Kalau tadi yang saya bilang itu semuanya tuh tetangganya baik ya, kompetitornya juga baik-baik itu ya. Pembeli juga pada setia-setia semua ya kan. Ah, ah. Itulah yang tidak mungkin, ya kan? Itulah yang tidak mungkin ada, ya kan? Baik di belahan dunia negara manapun juga, ya orang yang punya hati hasad dengki, yang mengirimkan santet kepada usaha tukang bakso ini, itu pasti ada, ya kan? Udah pasti ada itu. Nah, itulah tantangan kita bikin usaha. Nah, modalnya 5 juta dalam 5 tahun. Kira-kira dapat nggak, terkumpul nggak tuh 500 juta? Kalau terlalu lancar bisa. Dan itu pun mungkin dari 1000 usaha, ya paling-paling hanya 10 usaha yang bisa selancar itu kan, gitu loh. Yang lainnya tuh berhasil juga, cuma di bawah itu, ya di bawah itulah, gitu loh. Berarti ya, dan usaha itu nih 5 tahun nih, ya usaha sendiri. Kan banyak juga usaha meskipun udah 6 tahun. Ada tuh kemarin dia sepunya langganan bakso ya. Sekarang udah tutup. Ya dulu rame sampai buka berapa cabang itu. Di Kulim, di Jalan Raja Wali, di 5 tahun nggak nyampe ya. Pertama kebakaran dianya. Yang di Raja Wali kebakaran. Terus dia kayaknya udah terkumpul uang banyak kan, akhirnya berdiri lagi yang baru gitu kan, yang baru usaha. Ya itu juga gitu loh. Yang tadinya kayu-kayu sekarang sudah yang kerangkanya tuh sudah aluminium itulah. Mungkin yang apa namanya, untuk lebih apa namanya tuh mencegah ya kebakaran gitulah, ya kan. Sekarang tutup gitu loh. Nah, jadi ternyata tidak ada usaha yang bisa kita pastikan dengan modal 5 juta itu bisa dalam 5 tahun pasti dapat 500 juta. Ya, kalau tidak dengan kerja keras. Dan itu staminanya tuh sangat-sangat jaya, sangat-sangat luar biasa staminanya ya, tanpa sakit gitu loh. Nah udah kebayang tuh ya, ke pasarnya jam berapa ya kan, kemudian setiap hari menjajakan gitu loh ya. 2 tahun aja tuh badannya udah kuyu-kuyu, yang tadinya sehat, bukan sehat apa sih, sehat ya, cuman makin keras tuh badannya, ya kan, urat-urat semakin banyak keluar, ya kan. Nah kayak gitu tuh, seperti itu. Iyalah, makan badan memang, makan badan. Kalau kita kerja keras tuh badan kita termakan, ya kan, Mak? Kalau kita kerja keras tuh kan badan kita termakan, ya kan. Nah, begitu. Ya itu udah sering saya lihat ya. Ini tidak menghina atau gimana, enggak. Inilah kenyataan kehidupan. Saya dulu buka usaha juga seperti itu juga. Ya, dengan modal keberanian dulu buka toko baju ya. Butik pakaian pria gitu. Saya mesti berani beli barangnya. Saya karena nggak mau sama orang, saya belinya tuh langsung keluar negeri. Sekali sebulan ya. Dalam 9 tahun itu saya pastikan sekali sebulan ya, perjalanan Pekanbaru ke Kuala Lumpur setiap bulan. Jadi paspor saya itu penuh ya, sampai 3 buku paspor. 3 buku paspor dalam 9 tahun itu. 9 buku paspor gitu loh. Dan itu semuanya penuh, cop gitu loh. Sekali sebulan. Nggak pernah enggak. Nah, itu rutin ya, itu rutin. Itu nanti belanja di Kuala Lumpur gitu loh, tengok fashion terbaru. Yang jelas kalau kita belanja di Kuala Lumpur itu
itu fashion di sana lebih cepet 6 bulan daripada di Indo gitu loh. Di Indo belum pakai, kita udah pakai duluan. Makanya butik saya tuh dulu dikejar-kejar orang. Jadi kan di sini kan di mall-mall itu kan ada pertandingan fashion show itu kan. Nah, nanti yang pengen juara tuh dia ke butik saya tuh belanja. Nah, jadi udah punya pasar waktu itu. Akhirnya tutup itu karena bangunannya itu kan nyewa ya sama orang ya, bangunan tua. Jadi yang punyanya itu nggak mau renovasi gitu. Ya udah kita tutup aja. Lagian juga saya ada usaha lain yang saya pengen fokus di sana, usaha underwear yang merek sendiri. Ada kan, mari saya ceritakan di sini kan kerjaan saya dulu gitu. Nah, jadi intinya di sini modal yang 5 juta ke bawah itu untuk dapat ratusan juta itu kita perlu kerja keras ya dalam 5 tahun. Itu badan kita terboga, termakan gitu loh. Bener nggak? Ya, sanggup nggak kira-kira menjalani hidup seperti itu? Kalau kerjanya itu di bidang kuliner, ya, itu mesti belanja, mengolahnya, menjajakan lagi, semuanya itu diri sendiri. Capek nggak kira-kira? Ya, capek nggak kira-kira? Memang hidup tuh memang perlu kerja keras gitu loh. Nah, dengan hasil yang dicapai itu, Bang, aku taunya cuman itu, ya udah, monggo silakan kerjakan gitu loh. Nah, makanya di sini kita mengedukasi. Makanya di sini bagian tergerak hatinya, gak apa-apa, stay di sini dulu, dengerin ceritanya di sini, atau cintailah viti-viti saya, dengerin, ya, meskipun di situ banyak hinaan-hinaan buat haters ya kan, karena hatersnya juga keterlaluan perangainya ya. Jadi sehingga kita tidak bisa berpangku tangan ya. Haters tuh mesti kita bikin linglung mereka. Mesti kita suntik matikan ya dengan karena kan mereka nyerang dengan kata-kata. Nah, kita pun tidak kalah juga, kita suntik dengan kata-kata juga. Nah, sehingga mereka bisa bisa terenyahkan lah setidaknya begitu. Kalau dimatikan kan tidak mungkin ya, nanti kena hukuman pula kita ya kan, terus ditembak pula kan gara-gara mereka komen-komen sembarangan ya kan, tidak pakai hati nurani sama sekali, sengaja menjatuh-jatuhkan. Apa kata dia? Jangan bergabung. Kenyataannya yang penonton setia Mama berapa hari yang lalu bergabung, memang ya. Begitu. Itu tandanya kita yang kerjanya nothing tulus ini itu pasti selalu ada hasil. Nah, kita kembali ke yang cerita tadi. Ternyata tidak ada bisnis yang modalnya di bawah 5 juta, nggak ada ya. Nggak ada. Contohnya tadi kan modal untuk usaha bakso ya kan 5 juta. Kemudian dikerjakan selama 5 tahun, bisa nggak terkumpul 500 juta? Itu kayaknya susah, kerja keras banget ya, badan pun terboga, badan tuh termakan gitu loh. Nah, 5 tahun ya berkutat dengan usaha seperti itu. Nah gitu loh. Saya sangat mengapresiasi yang mau kerja keras gitu loh. Nah, cuman di sini kan kita ada edukasi lagi. Balik lagi kita ke sini. Bolak-balik. Memang harus begitu supaya kita bisa membayangkan kehidupan ini ya, sekarang ini yang penting adalah kenyataan, ya real life-nya itu. Kalau kita sudah sadar diri, kayak saya sekarang 51 tahun, tak mungkin saya mengolah-ngolah daging bakso gitu. Ke pasar aja saya tuh bukan anti ya, ke pasar tradisional itu saya, wet market itu aduh males banget ya. Belum lagi baunya, ini jujur ya, bau belacan lah apa segala macam tuh nggak gue banget lah. Nah, jadi ada bisnis yang lebih mudah dikerjakan. Intinya di sini kan cuman untuk bagaimana cara ngedapetin uang yang lebih mudah, halal,
sesuai syariah itu sangat penting sekali, ya kan gitu loh. Tapi nggak semua orang harus memilih ini. Kalau semua orang milih ini, nanti siapa yang jadi tukang sampah, siapa yang jadi polisi, siapa jadi guru, siapa jadi kepala sekolah, ya kan? Nah, kalau semuanya jadi ini semua, nanti kita bayar mahal nanti yang jadi tukang sampahnya kan. Sorry ya, saya suka ngomong kadang-kadang seenak perutnya juga kadang-kadang gitu loh. Tapi itu namanya kehidupan. Tidak semua orang yang tertarik. Jadi teman-teman yang belum dapat calon mitra itu mesti punya pemikiran yang simple-simple seperti ini. Jadi kalau mereka belum tertarik, itu aja kita kembalikan aja. Tidak semua orang yang tertarik, ya. Itu sudah pasti. Mungkin dari berapa miliar penduduk dunia ini, ya, mungkin hanya sekitar, kalau nanti maksimumnya, ya, mungkin hanya paling banyak mungkin hanya sekitar 10% lah, ya. Itu maksimumnya lah, 10% ya, seluruh dunia gitu loh, seluruh dunia. Kalau Indonesia 280 juta jiwa, 10%-nya berarti 2,8 jiwa. Sekarang baru 1 juta orang. 1 juta orang itu sudah seluruh dunia. Nah, penduduk Indonesia 280 juta, 2,8. Nah, jadi yang 1 juta itu kan seluruh dunia sekarang ini. Reseller kita yang PTBS ini sudah 1 juta orang ya di seluruh dunia. Kayak gitu tuh. Ini baru tahun kalau PTBS ini tahun keempat atau kelima nih kayaknya, tahun kelima baru. Kalau Eco Racingnya ada yang komen, Waalaikumsalam Pak Amir, saya sehat alhamdulillah ya. Sedang pengen ngobrol-ngobrol aja nih, kan ngobrol sendirian. Pak Amir mau naik nggak? Jadi reality kehidupan itu realnya memang seperti itu kan, ya. Tidak ada, kalau kita mencari cara termudah untuk mendapatkan uang demi mensupport kehidupan kita. Kak Tina, Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Tengku. Oh, di sana ada sore. Ya, kalau di sini masih siang jelang sore, Kak. Waalaikumsalam kakakku. Sehat, Kak? Lagi sibuk. Oh, lagi sibuk. Oke. Monggo, nyimak aja. Oke, siap. Dulu juga saya punya bisnis tuh tingkat kesulitannya sangat tinggi. Ya kan, jatuhnya saya bawa barang tuh impor ya dari luar negeri ke Indonesia. Alhamdulillah sehat kakakku ya. Itu yang kita harapkan, sehat. Kalau kita ada sehat itu, kita rasanya itu bisa, pikiran kita bisa melanglang buana, kita bisa lebih kreatif lagi, dan kita kalau kita nggak mau menyia-nyiakan waktu, kita pun bisa berkarya ya. Kita berkarya, kita bekerja lebih baik lagi semakin hari, karena kan kita belajar, mungkin kita baca buku, mungkin kita lihat VT-VT yang bagus sehingga kita banyak belajar, kita gali lagi ilmu marketingnya, mungkin lagi ilmu bagaimana kita untuk people skill, bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, inilah yang banyak sekali orang tidak tahu ya, bagaimana ilmu nih, people skill namanya, cara memperlakukan orang. Nah gitu. Dia pengen usahanya hebat, dia pengen semua orang bergabung, tapi nggak mau belajar people skill, ya kan? Ya bisa juga ya, namanya juga orang, ya kan, kayak pepatah Jawa tuh ya, yang sering ketemu lama-lama jatuh cinta. Nah kan, jadi kalau dengan berjalannya waktu orang bisa masuk juga, tapi mungkin lambat ya. Tapi kalau saya perhatikan nih, orang-orang yang cerdas tuh kayak leader-leader saya yang dulu tuh ya, itu mereka punya people skill. Gitu. Jadi ngomongnya gitu kan, keren banget gitu loh, keren banget.
Dan itu tuh terpola ya, terpola gitu loh, terpola. Dari belajar yang mungkin dari buku atau mungkin mungkin juga ada kelasnya juga, ada kursusnya mungkin ya, mungkin ada kursusnya. Kayaknya ada deh di Jakarta ada kursusnya itu, tapi kan mahal ya. Ada camp-campnya gitu tuh kayaknya ya. Dan orang itulah dia, orang pengennya ilmu itu yang gratis. Ya semuanya serba gratis. Padahal eh, orang kan untuk mendapatkan ilmu itu kan butuh butuh pengorbanan juga. Dia setelah dia mengalami baru dia tulis, akhirnya dia menyimpulkan, kemudian dikaji ulang lagi, kemudian ditelaah lagi, ini tingkat keberhasilannya gimana ya, baru akhirnya dibakukan jadi ilmu, ya kan, jadi pengetahuan yang baku gitu loh. Seperti itu ya kan. Nah, sekarang oke, singkat-singkat cerita aja lah. Ini ada ternyata bisnis yang baku, yang jelas sekali, ya, yang jelas sekali. Dan kalau kita punya pola dalam hidup kita, yaitu kita pengen mainnya enak, ya, pengen mainnya ringan-ringan aja, pengennya itu eh, yang bisnis yang tidak ada resiko. Eh, Bebaslah berbisnis tapi resiko tipis-tipis aja. Di sini nggak ada sama sekali. Benar-benar bisnis yang tidak ada resiko sama sekali. Kenapa? Kita waktu mengeluarkan uang itu kan dapat barang langsung, ya kan? Nah, coba kayak berarti sama aja kayak kita beli perabotan, misalnya kayak kita beli satu set sofa di mall misalnya sekitar 35 juta, ya kan? 35 juta kita dapat satu set sofa. Nah, dari satu set sofa ini kita dapat satu set sofanya doang, menghiasi rumah kita. Nah, setelah itu kita dapat apa lagi? Tidak ada dapat apa-apa. Ya mungkin juga nggak ada garansi, ya mungkin juga nggak ada garansi sama sekali. Itu cuma dapat satu set sofa aja, misalnya seperti itulah ya. Nah, seandainya belanja satu set sofa harga 35 juta ini, itu kita dapat poin, ya, dapat poin. Nah, ini artinya ada kelanjutannya kan, itu loh. Dari kita belanja satu set sofa 35 juta, kita dapat barang satu set sofa itu, kita tuh udah rasa nggak ada ruginya sama sekali. Bener nggak? Iya kan? Iya kan? Gitu loh. Nah, apa bedanya dengan kalau kita beli ya sabun perawatan wajah, tambah lagi skincare-nya, tambah lagi parfum, tambah lagi suplemen, ya kan? Semuanya satu set dan harganya itu 2.500.000 kalau satu set. Kalau tidak satu set, belinya satu-satu, itu 250.000. Nah, gitu. Kalau beli satu set 14, tidak 3.500.000, dapat diskon 1 juta dengan syarat sebagai membernya gimana, bayar 100.000. Nah kayak gitu, bergabunglah ceritanya. Nah kan kita senang-senang aja kita mengisi borang atau formulir ini ya, di situ kita dengan senang hati aja mengisi borang itu ya, apalagi sana ada ahli waris pula anak kita. Oh berarti ini bagus banget nih, sedang aku aja kerja tidak ada ahli waris ya untuk menerima benefit dari perusahaan, cuman aku sendiri nih dapat gaji atau nanti dapat gaji pensiun setelah pensiun. Nah berarti ini perusahaannya bagus banget, tidak hanya terputus setelah barang dapat aja. Oh ternyata ada sesuatu nih di baliknya. Nah kita sendirilah yang akhirnya jadi apa aja nih yang kita dapat nih dari sini selain dapat produk ini kan gitu kan. Langsunglah ternyata ada gunung emas di balik itu ya. Ternyata ada potensi rezekinya 1.670.000.000. Langsung kita terkaget. Kemudian produknya kita coba lah, ya kan, kita pakai nih ceritanya nih. Tanpa niat ada mau jual sedikit pun. Nah, gitu kan. Cobain lah ya. Kan ada potensinya. Kalau produk nggak dicoba, ini bagaimana kita bisa tahu? Itu kan begitu kalau orang yang honest, orang yang polos-polos ya, orang yang hatinya baik itu kan, itu loh.
Cobainlah dulu nih semua produk nih, ada parfumnya, ada skincare-nya, ada suplemennya, dicobain. Wih, ternyata dia pesan kolagen ya. Umurnya berapa saat itu? 30 tahun dia pesan kolagen, kebetulan 3 pula ya. Dan dia pun masih lajang waktu itu. Nah, ini kita berandai-andai, ini cerita menghayal ceritanya ya. Dia seorang eksekutif muda ya, staff lah di sebuah perusahaan gitu kan ya. Bergaji sekitar 30 juta per bulan gitu kan. Jadi dia beli produk satu paket ini, nyobain gitu kan. Ada satu set peralatan mandi ya, ada lagi parfum, ada suplemen, ada penghemat BBM karena dia pun punya kendaraan roda 4 juga itu kan, dia cobain semua. Jadi dalam 6 bulan kan dia udah bergabung nih ceritanya. Habislah produk itu ya kan, lama juga sebenarnya, 3 bulan udah habis tuh ya kan. Jadi tentu dia pengen repeat order gitu kan. Terus dia bertanya dong ke tempat dia belanja tadi ya kan. Ini saya mau repeat order lagi lah, saya mau beli lagi nih. Saya mesti bayar 2,5 lagi ya. Iya, jadi orang yang tempat dia belanja itu pun honest ya gitu kan. Lurus-lurus aja gitu. Oh iya Bapak, tapi untuk pembelanjaan yang kedua ini Pak, ini saya ada ada opsinya begini, kalau Bapak tidak ambil 2 paket atas nama Bapak sendiri, tapi Bapak tidak bayar lagi 100 ribunya, jadi hanya 2,5 juta, jika 5 juta Bapak belanja, Bapak dapat 2 paket. Oh, saya dapat 28 barang ya? Iya. Atau Bapak belanja atas nama orang lain gitu. Oh, terus Bapak kalau saya belanja, terus bedanya apa? Kalau Bapak belanja atas nama orang lain, Bapak mungkin yang bayarin ya 2,6. Mungkin Bapak bayarkan mungkin atas nama adik Bapak ya. Datanya atas nama beliau mungkin gitu ya. Nanti yang ini Bapak dapat transferan ya dari perusahaan 400 ribu. Langsung, karena dia kan cuma butuh 1 paket tuh ya. Kebetulan dia milih yang tetap 1 paket. Dia dapat pulangan uang. Istilahnya gitulah ya bagi orang yang loyal customer ya. Kalau yang dia tadi yang dia ngajak orang lain untuk belanja 1 paket itu tadi dapat komisi. Tapi kalau dia sendiri yang bayar itu dapat pulangan uang istilahnya ya, dari kalau bahasa Malaysia pulangan uang 400 ribu. Kan senang ya. Jadi netnya uangnya tuh keluar hanya 2.200.000 ya kan, senang dong. Dan dikasih tahu, Bapak dapat poin 1 nih, mau diletak di mana Pak, di kanan atau di kiri? Maksudnya gimana? Ini kan kita sebenarnya ini ada jaringan Pak. Akhirnya diterangkan, oh gitu, oh ini ternyata bisa jadi bisnis ya. Jadi kalau kita jadi orang yang honest atau polos itu kadang-kadang sangat-sangat banyak sekali keuntungannya ya, daripada yang sudah terkontaminasi dengan bisnis multi level marketing yang terdahulu kala. Arti katanya begini, sebagai orang yang bijak, jangan menyamaratakan semua ya. Apa yang di depan mata kepala kita itu coba kita terima dengan honest ya, dengan polos-polos dulu. Kita jadi gelas kosong begitu, jangan sok tahu, jangan menebak-nebak ya, gitu loh. Karena kalau itu sikap kita, kalau kita ada seperti itu, memang begitu sikap yang cerdas ya. Kalau sikap kita seperti itu, nah itu pasti kita akan dapat banyak hal ya, kita akan cepat paham. Tapi kalau kita sudah terkontaminasi dan kemudian kita sudah suuzon, oh ini pasti kayak itu tuh. Jadi penerimaan kita tuh lambat ya. Penerimaan kita lambat karena apa? Karena yang harusnya kita yang dulu beda kan gitu ya. Yang dulu tuh beda, ini beda, yang dulu tidak syariah, yang ini syariah. Begitu kita membelanya, begitu caranya kita. Begitulah kita ini kan, nah ini negatif, ini positif. Ini udah mulai ke arah yang negatif ini ya. Ini kan syariah. Kembali ke sini. Kembali ke sini tuh. Sini lagi. Nggak jadi dia yang ke negatif ini. Begitu. Harus begitu. Ya, kemudian kita tetap mengupdate informasi-informasi ya yang jelas dan memang
yang layak untuk dipertanggungjawabkan, yang jelas, yang bisa kita percaya. Jadi kita mesti lihat hari ke hari itu kan makin makin terbuka mata kepala cakrawala gitu. Wah ternyata ya ini gaji 30 juta nih kan gitu kan. Nggak ada, mungkin mobilnya tadi cicilan kali ya. Rumahnya cicilan. Jadi itu tadi ya, akhirnya terbuka, akhirnya mau ikut seminar, akhirnya udah paket kedua tadi, udah merasakan komisinya ya kan, kemudian sudah dapat poin tadi. Nah kemudian tentu dari pembelanjaan dia sendiri aja ya kan, itu sudah terisi kanan, kemudian kira-kira 3 bulan lagi kan terisilah kirinya. Nah begitulah lambat-lambatnya bisnis ini berjalan ya kan. Nah setelah itu ya dia kan ngerasa tuh ya udah dapet ada bonus pasangan, kemudian kalau nanti kalau kiri kanan ini berisi itu kan nanti dapat 20 juta, dapat 150 juta, mulai dapat 150 juta kita dapat gaji bulanan. Kemudian ada Pajero pula di sini. Halo. Ya sekarang kita mesti hati-hati ngomong Pajero ya. Soalnya banyak sekali di luar sana yang sangat-sangat sangat-sangat sensitif dengan kata-kata Pajero ini. Pajero. Oh, bisnis Pajero yang 2,6 itu ya? Langsunglah seperti itu. Cerita apa hari ini, Pak? Yang jelas saya udah cerita dari tadi, masih juga cerita apa hari ini, Pak? Berarti ya tele kamu namanya, nyinyir nih namanya ya. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Meskipun dijeda dengan yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa nih? Mesti dibesarkan. Mas Zaitun, admin resmi CBR. Oh. Halo Mas Zaitun. Manggil siapa? Ibu Zaitun ya? Nah akhirnya dia mau ikut seminar-seminarnya. Kemudian bukan hanya seminar di kota tempat dia berada, pergilah ke Bandung sana. Wah ternyata ya berkumpul semua di sana. Langsung ada yang sudah beli kebun sawit 200 hektar ya kan. Langsung kok bisa sebanyak itu. Akhirnya resign lah dia ya dari tempat dia bekerja yang sebelumnya gaji itu 30 juta di situ kan, dan dia pun fokus di usaha ini. Nah itu adalah sebuah keniscayaan. Itu udah biasa aja kayak gitu tuh. Itu bukan cerita yang ajaib lagi ya. Sakit telinga konsumsi apa, Pak? Kalau sakit telinga itu ya konsumsinya Body Moon ditetes 2. Nah, ditetes 2 di sini ya. Undang siapa nih? Reynald. Sekarang kita alihkan dulu cerita kita tentang berbagai penyakit. Nah, jadi hostnya ini sebelumnya saya kalau mengembangkan bibir kayak ini kayak ada yang pecah di sini nih. Ada yang pecah di sini. Kalau sakit hati ya, itu kalau kamu dapat transferan ya 10 juta tuh hilang sakit hatinya. Jawabannya pasti tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi ini sangat indah bukan? Yang sakit hati ya, begitu terima transfer 10 juta pasti hilang sakit hatinya. Ya enggak? Jadi tadi saya minum 1 Haspro lagi sama 1 Bimax, sama tambah lagi dengan Body Moon ya. Sekarang nggak pecah lagi di sini nih. Artinya panas dalam sudah terkontrol.
Nah, sekarang kayaknya musim demam lagi ya. Jadi Bunda Mai kemarin pas beliau live ya, eh, kok suaranya beda Bunda? Oh iya, karena kata Bunda lagi demam gitu loh. Kemudian beliau pakai mikrofon ya, pakai mic gitu loh. Terus oh lagi demam. Sekarang musim demam, Dad. Katanya kan dia, si Bunda kan, Bunda Mai kan manggil saya kan Daddy gitu kan. Nah tadi pagi barusan Mama juga ini ya panas dalam ya. Ya kan? Saya juga panas dalam. Jadi tetap satu Haspro untuk kita maintain kesehatan sama satu Bimax, dan saya tambah lagi dengan 7 tetes Body Moon. Nah, dan dalam tak sampai 1 jam, nah udah nggak pecah lagi nih, tanpa mengkonsumsi sayur dan buah. Karena sayur dan buah sekarang mahal. Jadi lebih mahal mana sayur dan buah dengan suplemen kita? Saya menganggap harga sayur dan buah itu mahal. Saya menganggap harga suplemen kita ini terjangkau. Bukan murah ya. Nanti kalau murah katanya murahan. Nah, tadi kayaknya ada yang sakit hati mendengar saya ngobrol-ngobrol gini. Ya, dia sakit hati dan sakit telinga, ya kan? Cocok sekali, Pak. Iya, ada ketahuan itu. Sakit hati obat duit. Nah, kan iya memang. Ah, ah. Sebenarnya saya nggak gitu mau ketawa banyak-banyak di sini. Nah, saya takut nanti kesannya menghina orang, ya kan? Padahal kita datang itu dengan peace, dengan penuh kedamaian. Tidak ada maksudnya di sini untuk menghina orang. Ya, apalagi menghina tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada niat sama sekali. Tapi yang namanya kehidupan kan keras ya. Di sini tetap aja ada hatersnya ya. Eh, Meskipun hari ini belum ada haters yang berani datang ke sini. Apa karena VT saya yang terakhir bilang VT eh, hatersnya nanti bisa menggigil gitu loh. Saya pun udah lupa inti dari VT itu apa. Eh, tapi yang jelas di sana mengatakan haters bisa menggigil, tapi lupa ceritanya gimana gitu loh. Sekarang kita fokuskan di cerita kita yang tadi aja, dari awal cerita kita tadi ya, tentang bisnis. Ada nggak bisnis yang 3 juta modal awalnya? Nggak ada ya. Ternyata gerobak itu harganya 4 juta. Ya kalau 5 juta adalah bakso kali ya. Kemudian 5 juta bisnis bakso itu dimulai, dalam 5 tahun bisa nggak menghasilkan 500 juta? Mungkin ada di antara 1.000, mungkin hanya 10. Itu kerja keras banget, kesehatan mesti prima, ya kan? Nah, begitu. Badan siap-siap untuk terboga, ya begitu, ya. Jadi cepat tua jadinya, ya kan? Iyalah, pagi-pagi udah bangun ke pasar, kemudian di pasar menghirup-hirup udara yang kurang enak, ya kan? Nah, begitu. Nah, sekarang ini eh, modal bisnis kita hanya 2.850.000 saja, dapat potensi rezekinya hampir 4 miliar, terkejut lah pasti ya. Di rumah saja, duduk-duduk di rumah, habis itu nanti jalan-jalan ya kan. Kemudian pasti banyak bergabung ya. Pada saat bergabung kita sibuklah mendaftarkan dengan handphone. Nanti kita sibuk mengecek rekening bank kita ya, pertambahannya itu. Saking sibuknya kita kan begini. Mesti banyak kita mengkonsumsi Haspro 2 pagi, Bimax 2 pagi dibuka ya, pakai air anget. Kemudian kasih garam dikit ya. Kemudian itu pagi. Nanti sebelah malam juga kita bikin kayak gitu juga. Dalam 5 hari mata kita terang. Nah, nanti sehingga kita melihat rekening bank kita yang bertambah nih tadi, bisa kita nengoknya lancar gitu loh. Kan biasanya kita lihat di anggaplah di websitenya bank itu kan putih tuh layarnya, nggak hitam ya. Ya nggak hitam gitu. Sementara mata-mata kita yang sudah maunya ada mode gelapnya gitu loh. Maunya ada mode gelapnya dari bank itu ya. Yang di atas 50 tahun kan nengok yang silau-silau gitu udah
udah nggak biasa lagi, udah bukan nggak bisa, udah nggak biasa lagi. Dengan mode gelap itu lebih lebih mantep nengoknya gitu kan. Nah ini nengok pertambahan rekening nih ya setiap hari. Oh iya, oh ini tadi gabung priority nih masuk 12.400.000. Oh ini masuk lagi nih, ini gabungnya eksekutif masuk 6 juta. Nah gitu tuh, di rumah saja, di rumah saja. Badan tidak terboga, modal awalnya cuma 2.850.000. Kalau tidak ada uang kita boleh minjem sama orang, minjemnya tanpa bunga, cari ya. Nah, yang tanpa bunga gitu loh. Jangan yang pinjol-pinjol atau hasil dari judol. Jangan. Ya ini adalah bisnis syariah. Usahakan itu modal awalnya itu yang bersih ya, yang bersih gitu loh. Karena kita memulai juga dengan niat hati yang bersih juga. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang haram. Ya jangan sampai. Ya jangan sampai. Itu sudah harga mati itu. Ketawa lagi. Oh lumayan ya ada 8 miliar mata memandang, alhamdulillah. Berarti ada yang suka juga dengan cerita kita ini. Di sini kenapa ya tidak para haters tidak bersemangat untuk mengusik gitu kan, mengusik kedamaian cerita kita di sini lagi? Ada apa dengan para Bang host ini hatersnya udah pada adem malah dipanggil-panggil. Apa nih? Makanya kerja, jangan jadi beban keluarga, bikin malu aja. Itu aja deh ya komennya. Ketawa. Mana nih para haters? Hatersnya kok nggak ada nih. Apa tuh? Panggil hatersnya tuh. Kita panggil apa? Pakai menyan. Bang sebentar Kak Tina. Soal. Oh ya Kak. Iya, oke Kak. Jadi untuk usaha kita yang seperti ini, people skill sangat perlu ya, sangat perlu. Nah, bagi teman-teman yang merasa sangat sulit sekali untuk mendapatkan calon mitra ya, berarti perlu untuk menambah kemampuannya dalam nge-treat orang lain. Bagaimana cara kita memperlakukan orang? Ya intinya itu bikin nyaman ya. Emang host bisa bikin nyaman orang? Bisa ya gitu loh. Kita mesti punya kepercayaan diri. Tapi yang paling penting di sini adalah chemistry gitu loh. Chemistry kan Allah Tuhan ya. Allah deh. Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan jodoh-jodoh, bukan jodoh tuh artinya kita nikah. Oh, kita ketemu seseorang tuh merasa cocok gitu kan. Chemistry-nya tuh matching. Nah, chemistry-nya nyambung lah gitu ya, nyambung gitu kan. Nanti ditambah lagi dengan amalan-amalan ya. Dulu saya nggak percaya sih, tapi ternyata kalau kita tambah dengan amalan-amalan, artinya orang yang menjadi wali, wali itu artinya, wali adalah dekat dengan Allah. Kalau wali Allah itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Kita mungkin bukan walinya Allah, tapi mungkin di sisi Allah mungkin Allah kan tahu hati orang seperti apa, ya kan? Nah, kalau kita banyak diberikan kemudahan dan itu adalah mungkin pencapaian kita dari apa yang kita kerjakan, ya kita mengerjakan amalan-amalan ya. Kalau sholat itu udah basic banget ya. Ya tambah lagi lah dengan yang penting semua kita kerjakan karena Allah kan, kayak baca Quran ya. Baca Qurannya itu bukan hanya sekedar baca aja,
ya kita mencari, ya kan di Al-Quran banyak tuh ya ilmu ekonomi, kemudian di sana banyak cerita-cerita yang penuh keajaiban, yang di sana ada banyak doa-doa, ya kayak apa, surat Ali Imran ya, alat yang untuk melunaskan hutang berapapun jumlahnya, miliaran ya. Kalau dari pengalaman CEO kita 20 miliar lunas dalam 4 bulan, itu mengamalkan membaca Al-Quran surat Ali Imran 26-27. Nah, jadi kalau teman-teman baca itu, diamalkan setiap hari, minimal baca 1 kali aja, itu terjadi gitu loh. Berapapun jumlah hutangnya lunas. Dan yang paling penting kan yakin, percaya. Dulu nggak pernah melakukan itu, sekarang melakukan itu, tentu beda. Ya beda gitu loh. Kalau bahasa kita cuan atau hoki, cuan dan hokinya pun berbeda, ya kan? Gitu loh. Ada tambahan ya yang kita lakukan kayak amalan-amalan, kemudian ya kita kan membersihkan hati kita yang penuh dengan dosa ini kan dengan amalan-amalan, ya istighfar ya, sholat tobat, kan? Iya kan? Nah, betul nggak, kita minta ampun. Biar orang yang ngerasa kenal dengan kita, dia nganggap kita masih seperti Allah si itu aku kenal betul. Orang suka ngomong gitu kan, aku kenal betul, gitu kan. Padahal udah 5 tahun nggak ketemu, udah 5 tahun itu entah apa yang terjadi dia nggak tahu, tapi dia bilang dia tahu betul. Nah begitu. Nggak seperti itu, nggak boleh kita seperti itu, ya. Itu namanya sotoy, sok tahu namanya seperti itu. Dan itu nggak penting sih kita pikirkan. Yang paling penting itu kita urus diri kita sendiri, urus diri kita sendiri gitu loh. Jadi kita melakukan perbaikan di dalam hati kita bersihkan hati kita. Itu tadi kita banyak beristighfar, minta ampun pada Allah. Kan kita merasa ada ketenangan, ya. Kemudian kalau sudah ada ketenangan ini kan kita ngerasa kehidupan kita, suasana hati kita beda sama yang dulu sama sekarang. Stiker suasana hati kok hilang nih. Hilang sendiri. Wah, kok bisa hilang sendiri ya? Siapa yang ngilangin ini? Gak bisa nih, mesti ditulis ulang lagi ya. Ini suasana hati. Cara kita bersyukur pun sudah berbeda, ya. Aku bersyukur kok. Emang tahu cara bersyukur itu seperti apa? Ya ternyata cara bersyukur itu adalah menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita. Ada nggak Allah di kegiatan? Bisa kita pergi jalan-jalan, ya, secara sadar. Nah, kok ngomongnya jadi ribet? Nggak ribet. Kan kita pengen suasana hati yang tenang, ya kan, itu kan? Iya kan, benar nggak? Misalnya pengen jalan-jalan gitu, pergi begitu aja, lupa atas izin Allah, kita pakai waktunya yang diberikan Allah, kan gitu kan, kira-kira harus sedetail itu ya, harus sedetail itu gitu loh. Minta izin sama Allah, ya Allah aku pergi nih kan. Nggak apa-apa, memang belajar aja, latih diri itu untuk menerima keajaiban, ya, keajaiban yang mungkin akan terwujud, ya. Kalau kita nih pasti tiba-tiba nanti masuk rekening aku sekian miliar, mungkin kita nganggap itu yang akan terjadi, dan memang itu yang terjadi. Terus kita mau apa? Tinggal kita aja mau berubah atau tidak. Latih aja diri kita gitu loh. Nih enggak, waktunya habis main game aja.
Udah 10 tahun main game terus, emang dapat apa dari main game itu? Ya, muka tambah tua, kemudian penyakit makin banyak kan, begadang jadinya, ya kan? Kemudian banyak yang kita abaikan, mungkin akan terjadi banyak pertengkaran, ya kan? Gitu loh. Padahal tidak ada apa sih ya, prestasi apa-apa. Ini kalau dari saya ya dari saya ya. Mungkin ya, yang saya nggak tahu, kalau dari saya, main game itu buang-buang waktu. Tapi bener lah kan, di akhirat nanti emang ada ya, kamu main gamenya tuh udah sampai level ini, silakan, kamu akan dapat privilege, meniti jembatan Shirathul Mustaqimnya itu akan dipegang tangan kiri kanan sama malaikat. Ada seperti itu? Ya nggak ada, ya kan? Itu kan adalah termasuk tipu daya dunia main game ini, ya kan? Termasuk tipu daya dunia itu. Alhamdulillah lah, saya memang tidak ada ketertarikan sedikit pun main game. Yang baik main game yang di mall kah atau yang di handphone sendiri, nggak ada sama sekali. Itu loh. Mungkin makanya saya orangnya agak serius saja bawaannya ya. Tapi mukanya kan nggak serius-serius amat ya, nggak kayak orang yang suka main game itu ya. Meskipun orang game itu kalau ngomong itu tidak ngomongnya sangat-sangat santai gitu kan, tapi wajahnya kok cepat tua gitu kan. Komentarnya tidak kebaca, kesian deh. Kenapa nggak kebaca? Udah terfilter sama TikToknya. Yang di filter tuh udah tau lah ya, bahasanya tuh bahasa-bahasa yang kasar-kasar. Dari tadi kita udah ngomong soal melatih hatinya supaya lebih damai lagi. Ini masih juga lagi seperti itu. Sama sekali nggak ada takutnya nulis kata-kata kayak gitu. Nanti bukan diri sendiri aja, bisa ke keturunannya ya. Pengen nggak anaknya jadi haters? Pengen nggak cucu-cucunya jadi haters gitu loh? Coba pikirkan ya, para haters ini, coba pikirkan ya. Jangan hanya ada yang kalian perjuangkan ya, terus kalian lupa itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Memang dunia ini penuh dengan, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, itu memang nggak semua orang yang punya. Mereka tahu sih yang mana kebaikan, mana kejahatan. Tinggal pilih aja apa yang mau dikerjakan, ya kan? Itu. Kalau orang yang pingin hatinya damai, tentu dia milih kebaikan meskipun itu dengan perjuangan dan susah payah. Tapi kan hasilnya beda. Ya, hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, begitu juga dengan yang si hitam ini yang ngerjakan kejahatan itu ya. Sadar sih mereka melakukan seperti itu, mereka sadar. Mereka mungkin ya bahkan mengharapkan hasil yang maksimal dari kejahatannya itu kan, gitu loh. Dan mereka tahu kok di akhirat nanti pasti akan dapat hukuman dari Allah. Cuman tidak tahu rasanya. Kalau tahu rasanya, takkan mungkin mereka sanggup melakukan itu sekarang. Atau mau dicoba dulu ya dengan mimpi nanti malam ya. Mana tahu dengan omongan saya ini bisa terimajinasi nanti malam, minta mimpi
masuk neraka gitu loh. Coba dulu supaya tahu gimana rasanya. Sengaja melakukan, tahu akan dihukum Allah, tapi tidak tahu rasanya, ya kan? Cari tahu rasanya, latih diri dengan tahu rasanya. Kalau kita dengan tidak tahu rasanya pun kita sudah ngebayangkan tuh kan, dan kita memilihnya yang untuk jadi orang baik aja gitu loh. Makanya room ini kita buka terus ya, kita buka terus setiap hari konsisten jam 1:30 sampai pukul 3 petang kita ngobrol di sini. Saya ngobrol sendiri deh, nggak apa-apa. Oh iya, belum minum dari tadi ya. Latih diri ya. Latih dirinya gini. Kan teman-teman pengen dapat transferan sampai miliaran gitu kan? Iya kan? Kira-kira yang komen-komen jahat-jahat ini dapat transferan miliaran nggak? Emang lembaga yang ngebayar, kalau sekiranya ada bayaran nih buat mereka, bayarannya akan segitu gede kah buat mereka? Ya mungkin enggak sama sekali. Mungkin kalau dibayar mungkin hanya mungkin ya, lo kalau nonton ini kalau komennya yang paling dahsyat nanti akan dikasih 100.000. Wah, 100.000 cuman, tapi masa depannya di akhirat tuh yang digadaikan gitu kan. Kok mau ya gitu loh. Itu sangat menyedihkan gitu loh. Sementara kalau memilih bergabung di bisnis ini pasti dapat miliaran itu. Nggak perlu jahat-jahat kayak gini, nggak perlu komen-komen yang nggak penting seperti itu ya. Latih dirinya ya. Banyak sih kita mau melatih diri kita ya. Latih diri kita, kayak tadi saya bilang tadi, people skillnya ditingkatkan. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kita berbisnis nih ya, tapi kalau kita hanya sekedar ngajak orang berbisnis dengan modal kecil 2.850.000, apakah kita harus melobi yang sebegitu mesti di hotel berbintang gitu kan, sampai ngajak-ngajak karaoke segala? Nggak pantas ya. Itu juga bukan cara yang layak ya. Apalagi kalau saya usia 51 tahun gini nge-treat orang seperti itu, nggak mau. Ini bisnisnya bisnis syariah, ya udah, yang tergerak hatinya masuk bergabung. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita percaya Allah pasti kasih rezeki kok. Percaya aja. Makin banyak percayanya, makin banyak rezekinya. Kalau nggak ada percayanya, lemes. Kemudian bingung mau ngapain, ya kan? Makin lama makin lemah sinyalnya. Habis itu berhenti jadinya, nggak mau lagi, ya kan? Mungkin juga tiba-tiba berhenti pakai produknya. Itu karena apa? Karena suasana hatinya tidak dipertahankan gitu loh. Lihatlah orang yang percaya aja lah dalam 5 tahun dia dapat ada yang 9 miliar, ada 4 miliar itu loh. Itu percaya saja. Ya tidak harus muslim. Ada kok yang banyak kok yang non muslim yang banyak miliaran. Nah, artinya apa? Artinya bisnis ini hanya untuk orang yang baik. Hanya untuk orang yang baik saja, ya. Tidak harus muslim dianya. Meskipun
konteksnya, sistemnya tuh syariah gitu loh. Kan nggak apa-apa ya orang non muslim dia menjalankan bisnis yang sistemnya syariah, kaya raya, ya kan. Uh, Mereka tak perlu mesti masuk ganti agama sih ke Islam, nggak harus kan. Banyak yang seperti itu sudah terbukti. Jadi yang paling penting di sini selain melatih diri juga percaya ya. Ya percaya tuh yang paling penting ya, yakin. Dari yakin kita bisa melakukan apapun. Ya mungkin bisa melewati batas kemampuan kita selama ini. Ya kalau misalnya kita biasanya misalnya nih memperkirakan dalam waktu 1 bulan satu satu paket yang laku, ya kan itu kan. Nah, tapi karena semakin yakin bisa dalam 1 bulannya itu dapatnya 6 misalnya. Nanti bulan depannya makin kencang lagi ya, dapatnya 36. Makin kencang lagi, dapatnya 206. Makin kencang lagi, dapatnya 10.006. Nah, bisa jadi. Nah, kan makin lama makin meningkat kayak bola salju dia itu. Nah, dan apa yang menghancurkannya adalah kesombongan. Nah, makanya kita jaga hati kita ya. Jangan sampai kita ngerasa lebih hebat dari orang lain. Nggak boleh, apalagi kita yang udah sebaya ini 51 tahun begini. Apakah ngerasa lebih hebat dari orang lain itu bikin apa ya, bikin hidup kita lebih udah nggak usah itulah, bikin wajah jadi kinclong, nggak ada sama sekali. Kesombongan tuh kan malah bikin wajah jadi jelek, ya kan. Gampang marah, ya kan. Nanti ada orang yang lebih lebih bagus prestasinya, jadi hasad jadinya, jadi dengki. Nah gitu. Allah akan memperlihatkan pada kita, nih ada lebih baik pada kamu, ya kan? Pasti itu. Nanti kita lihat dengan mata penuh kedengkian begitu kan. Kalau orang yang tidak ada kesombongan itu kan dia, wah ini perlu belajar nih ilmunya dari bapak yang ini kan begitu sikapnya ya gitu. Mungkin nanti pas di Bandung ketemu ya bisa satu frame kah foto bareng, atau nanti bisa satu meja ya dinner sama-sama, ya kan. Akan ada quality time ya, itu bisa. Yang harus kita bina itu hati kita sendiri. Meskipun hati itu kecil, tapi itulah kayaknya yang harus dijaga ya, suasana hati itu, ya kan. Ini tiba-tiba para haters ini dengerin ceramah saya. Tiba-tiba sadar sendiri nih kayaknya nih ya. Tiba-tiba tidak ada serangan-serangan dari haters lagi nih. Ini pasti pada sadar nih para hatersnya nih, nggak sanggup lagi kayaknya. Sepakat menjaga hati Bang Ustadz, cocok jadi Ustadz. Wah, Mbak Ira ada di sini. Waduh, jadi malu ke jadinya. Kadang-kadang mikirnya gini ya. Kalau lihat Pak Ustadz habis subuh tuh kan, habis sholat subuh mereka memberikan ceramah agama kan sekitar 45 menit ya. Sementara di sini kita 2 kali 45 menit, 90 menit. Setiap hari ya, tanpa amplop. Cuman kalau Pak Ustadz itu kan mereka kan belajarnya di Mesir ya kan, di mana tuh, di Sudan. Nah kalau kita kan sini kan belajar sendiri.
Apa tuh? Kan sudah pakai peci pas banget loh. Pecinya buat nutupin rambut yang stylenya masih belum belum mantap ini loh Mbak Ira. Kan butuh waktu 6 bulan nih kata hairstylistnya buat majangin ini demi poni. Demi poni segini Mbak. Gitu loh. Ala-ala Korea. Jadi kita akan membuktikan ya kepada dunia, bolehlah ya kepada dunia bahwa LVN Hair ya, kan kita punya suplemen ya khusus rambut tuh. LVN Hair, ada Bimax ya. LVN Hair ini untuk menguatkan rambut ya. Pokoknya bagus banget buat rambut. Kalau Bimax ini menumbuhkan kembali jadi akar-akar rambut tuh tumbuh lagi dia. Power Honey yang mantap. Iya ya. Di sini kan yang bisa kita tengokkan kan rambut, kulit bisa kita tengokkan, ya kan? Tapi kalau tengokkan kemampuan Power Honey itu, kayak mana pula kita tengokkan di sini? Yang nyata-nyata aja kita perlihatkan di sini ya. Eksperimennya mantap banget kalau orang sakit. Oh, sakit mah itu gampang ya. Haspro dengan Bimax. Ya kalau asam lambung itu pada saat serangannya itu asam lambungnya 2 dibuka, Bimax 1 dibuka, kemudian campur air anget, kasih garam dikit. Nah, dalam 2 jam itu sudah membaik, ya, udah normal deh. Udah normal. Itu sudah kita buktikan. Apa tuh? Pak Tengku kan bilang udah tua, maksudnya nggak usah takut tua, ada perubahan. Iya Pak, ada Power Honey, ada Titan Gel, ya kan? Ada Titan Spray, ada X-Men lagi. Bisa dicoba, iya, boleh. Ada tuh di VT-VT ku tuh, Mbak Ira, ada. Makanya aku selalu bilang, cintailah VT-VT saya. Karena ini bener, sebenarnya orang yang nonton VT saya tuh dari awal sampai akhir tuh, itu tidak ada uangnya buat saya, nggak ada sama sekali ya, karena saya tidak ngeset VT itu untuk menghasilkan uang, untuk menghasilkan gift nggak ada sama sekali. Tapi kenapa saya ngotot menghadirkan VT itu, karena ya kan yang saya pikir akan mengedukasi buat teman-teman ya, gitu loh. Jadi mungkin yang hadir Komal sama saya itu, tentu saya akan memperhatikan ya detik-detiknya gitu kan. Oh ini ngomong sama si A gitu kan, ngomongnya tentang apa ya? Oh ini kayaknya berharga nih ya. Ya udah, scene yang ini dibikin VT lah gitu. Ya gitu. Supaya terabadikan gitu loh, terabadikan. Jadi kita semua dapat pengetahuannya. Nah gitu. Jadi alhamdulillah ya, dari awal saya buka room ini dari bulan Januari, rasanya boleh ya. Kalau saya ngerasa sih sangat indah ya pertemuan dengan teman-teman di sini ya. Kayak saya nih kenal sama Mbak Ira yang di Lombok, ada lagi Miko ya yang udah saya sebagai anggap adik sendiri ya. Sekarang Miko udah lama, udah sebulan udah nggak hadir lagi di sini nih.
Pekanbaru mendung. Gimana nih di kota teman-teman ya? Jadi kalau Pak Ustadz di masjid itu 45 menit ceramahnya, ya kan? Nah, kita ini 2 kali 45 menit. Itu Bang, sebagai ajang silaturahim. Ya benar, kita jadi bisa saling kenal. Oh, tinggal 4 menit lagi ya kita kebersamaan kita di sini ya. Alhamdulillah akhir pekan ya ini weekend ya, hari Sabtu tanggal 6 Juli. Nah, di samping ini adalah bulan kelahiran mama saya. Dan alhamdulillah mama hari ini sehat ya. Mama sehat, Ma? Tadi mama ngakunya sakit gigi. Udah sehat lagi ini sakit gigi? Belum. Masih sakit. Jadi tadi kasih body moon udah hilang-hilang. Udah sehat. Udah sehat. Terus tadi geleng-geleng kepala ngapain? Tadi mama geleng-geleng kepala. Udah sehat. Oh, alhamdulillah udah sehat ternyata. Jadi berkali-kali mama nih minta diajak keluar. Kita di Kesarian tetap keluar ya, jalan-jalan. Tapi kalau aku diajak keluar ke toko obat, beli obat penghilang sakit gigi itu aku nggak mau gitu loh. Ngotot pakai Power Honey sama Bimax. Alhamdulillah udah sehat Ma ya. Alhamdulillah. Sakit gigi ya. Sakit gigi untuk emang mama gigi masih ada? Sikit lagi. Oh, tinggal sedikit lagi. Bukan semuanya. Sering ke Jakarta Pak dulu. Sekarang ini saya enjoy di rumah saja, merawat orang tua, menjaga orang tua. Harus penuh kesadaran di rumah. Jadi saya men-settingkan dimanapun saya berada, disettingkan. Oh, lagi berada di India nih. Pulang-pulang dari India badannya gemuk, saya bilang gemuk ya. Gendut lah. Kenapa? Orang pulang-pulang dari India tambah kurus, gak cocok makan makanan India gitu kan. Kita settingkan gitu loh. Kita settingkan dimanapun kita berada. Jadi perut kita bisa menerima ya kulinernya gitu kan. Di Cina atau di mana, di Thailand kah gitu kan, kita bisa enjoy nikmatin kulinernya di situ. Pernah waktu itu di Hong Kong ya. Di Hong Kong waktu itu mindset saya tidak seperti sekarang. Waktu itu masih sangat fanatik gitu kan, sangat fanatik. Jadi ini tengah hari itu di McDonald rupanya ada BABA BIB ternyata waktu itu kan. Terus pergi lagi ke resto Chinese itu kan. Apalagi di situ kan. Mau pergi ke warung Surabaya itu di Kowloon sana, di seberang sana gitu loh. Kalau kita naik MRT itu jauh kan. Lama, lapar banget itu. Udah jam 3. Makan buah untuk badan sebesar ini nggak apa istilah itu ya, bukan kapasitas buah lagi, harus kenyang gitu kan. Akhirnya ya udahlah ya kan, jadi ya udahlah, yang paling penting terserahlah kuali itu. Yang penting dimasak adalah noodle mie ya, pakai ayam gitu, tutup mata aja begitu. Tutup mata aja ya kan. Ya kan, pada akhirnya kita kan harus berpikir yang realistis kan ya. Nah, sejak itu saya yang paling penting nggak makan itu. Nah gitu loh ya. Kalau kita nggak bisa, tapi kalau di Shanghai
itu banyak restoran-restoran muslim banyak. Nah, ya, begitu kita keluar dari hotel, nah itu langsung ada restoran muslimnya. Nah, tapi kalau kayak di Hong Kong kan susah. Ya udah terpaksalah kita harus eh, nggak apa-apa kuali bekas itu. Nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Wah, waktu itu sikap kita kan kita mesti bertahan hidup kan. Nah, yang paling penting noodle-nya itu pakai chicken. Nah, itu saya waktu itu ngordernya. Tapi nggak kayak gini ngomongnya, tentu pakai bahasa Inggris ya. Untuk bertahan hidup. Nah, begitu. Jadi, saya meskipun di rumah saja, bagaimana nggak suntuk di rumah? Ya, apa ya? Dulu kalau masih muda, di rumah saja tuh udah terasa suntuk ya. Baunya mau keluar itu. Kok sekarang ya alhamdulillah di rumah aja happy, alhamdulillah. Ah, ah. Pasti ada nanti ada masanya itu. Ya, kemana-mana gitu, pasti ada. Sekarang di rumah aja dulu. Oke, itu dulu ya kalimat terakhir kita. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum. Udah berapa kali nih assalamualaikumnya?